Selamat datang di kelas 1 Merkurius bersama Bu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak Merkurius? Semoga selalu sehat, semangat, dan ceria ya anak-anak ya. Hari ini kita masuk subtema baru. Tema 6 lingkungan bersih, sehat, dan asri. Subtema 3 lingkungan sekolahku. Pembelajaran 1, 2, dan 3 anak-anak. Kita agak ngebut ya belajarnya ya, karena sebentar lagi akan ada penilaian tengah semester. Nah, hari ini kita akan belajar lingkungan sekolahku. Dibuka bukunya halaman 80. Walaupun anak-anak belum belajar di sekolah, tidak apa-apa ya, kita belajar tentang lingkungan sekolahku. Nah, kita akan mendengarkan cerita dari Lani tentang lingkungan sekolah Lani. Sekolah Lani memiliki halaman yang luas ya. Terlihat di gambar ya anak-anak ya. Banyak pohon di halaman sekolah. Semua warga sekolah menjaga kebersihannya. Lani bersyukur memiliki sekolah yang bersih, sehat, dan asri. Nah, sekolah itu adalah tempat untuk belajar ya anak-anak. Belajar bersama teman-teman, bersama bapak ibu guru. Pastinya sangat senang ya anak-anak ya, belajar di lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman ya. Dari situ kita harus ikut memelihara lingkungan sekolah anak-anak. Semoga pandemi segera berlalu ya. Jadi kita semua bisa belajar di sekolah ya anak-anak ya, bersama teman-teman, bersama bapak ibu guru. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Lani dan teman-teman sedang apa ya anak-anak ya? Betul, Lani dan teman-teman sedang membersihkan sekolah. Agar lingkungan menjadi hijau dan asri, semua warga sekolah mempunyai tanggung jawab untuk membersihkan lingkungan sekolah ya anak-anak ya. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah adalah tanggung jawab semua warga sekolah anak-anak. Bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan ya, tapi semuanya. Semua warga sekolah mempunyai tanggung jawab untuk menjaga lingkungan. Nah, biasanya Bu Guru, Pak Guru mengingatkan anak-anak untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan kelas dengan kalimat jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah di tempat sampah. Seperti itu ya anak-anak ya. Itu termasuk kalimat apa ya? Ya, itu adalah kalimat perintah ya anak-anak ya. Kalimat perintah adalah kalimat atau ungkapan yang berisi tentang permintaan seseorang untuk melakukan sesuatu. Seperti tadi, jangan buang sampah sembarangan. Berarti orang itu memerintahkan untuk tidak membuang sampah sembarangan ya anak-anak ya. Ungkapan perintah ini kalau dituliskan biasanya diakhiri dengan tanda seru. Ada juga yang tidak ya. Nah, menggunakan kalimat perintah ini biasanya digunakan kepada teman atau yang lebih muda anak-anak usianya dengan cara yang sopan ya anak-anak ya. Kalimat perintah ini diungkapkan dengan sopan, tidak dengan membentak-bentak atau seperti menyuruh-nyuruh, walaupun memang itu kalimat perintah. Sekarang coba anak-anak beri tanda centang untuk kalimat perintah ya. Nomor 1, Bu Guru sedang mengajar di kelas. Bukan, betul ya, ini bukan kalimat perintah. Lalu, buanglah sampah di tempat sampah. Kalimat perintah atau tidak anak-anak? Ya, itu kalimat perintah, boleh dicentang. Lalu nomor 3, anak-anak bermain di halaman sekolah. Bukan ya anak-anak ya, itu bukan kalimat perintah. Nomor 4, letakkan sepatu di rak sepatu. Ya betul, itu kalimat perintah, dicentang. Nomor 5 terakhir,
Jagalah kebersihan sekolahmu. Jagalah kebersihan sekolahmu. Kalimat perintah? Ya, kalimat perintah kita centang. Anak-anak bisa mencentangnya di halaman 83 ya. Ingat ya pesannya Bu Evi, kalimat perintah ini harus dikatakan dengan sopan dan tidak boleh marah-marah ya. Walaupun kita memerintahkan seseorang, kita harus dengan sopan, dengan baik, dan kalimat perintah itu harus dengan tujuan yang baik ya. Memiliki pesan yang baik seperti membuang sampah di tempat sampah, letakkan sepatu di rak, jagalah kebersihan sekolahmu. Nah anak-anak, sekarang coba perhatikan percakapan berikut ini. Perhatikan cara murid menanggapi perintah gurunya berikut ini. Ibu guru, Dayu bersihkan papan tulis ya. Dayu, ya Bu, segera saya laksanakan. Ibu guru, Edo jangan lupa bersihkan bekas pekerjaanmu. Edo, siap Bu guru. Ibu guru, dan kamu Beni bersihkan sampah di bawah mejamu. Beni, baik Bu guru. Nah, begitulah anak-anak cara menanggapi suatu kalimat perintah dengan baik. Kalimat perintah harus ditanggapi dengan baik juga ya anak-anak ya. Apalagi jika yang memerintahkan orang tua kita. Kita harus menanggapi dengan santun ya. Semua kalimat harus ditanggapi dengan santun dan sopan. Tidak boleh sambil marah-marah. Kalimat perintah diucapkan untuk perintah yang baik. Jadi kita juga harus menanggapinya dengan baik, seperti Dayu, Edo, dan Beni. Nah, sekarang coba perhatikan kelasnya Lani dan teman-teman ini anak-anak. Kelasnya bersih atau kotor? Betul, kelasnya bersih. Dan di situ ada pajangan-pajangan kelas ya anak-anak ya. Pajangan kelas membuat kelas menjadi lebih indah dan rapi. Salah satu pajangannya di kelas itu ada gambar Garuda Pancasila. Anak-anak masih ingat Garuda Pancasila? Masih ingat bunyi-bunyi sila Pancasila? Nah, sekarang Bu Evi akan menanyakan bunyi sila ketiga Pancasila dan lambangnya. Coba manakah dari bunyi-bunyi sila berikut ini yang merupakan sila ketiga? Bu Evi bacakan. Kemanusiaan yang adil dan beradab, sila berapa? Betul, sila kedua. Tema kemarin sudah belajar ya. Lalu, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tema berapa? Kok tema? Maaf. Sila berapa? Nah, ini sila keempat. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila berapa? Sila ke-1. Persatuan Indonesia. Sila ke? Ya betul, ini dia sila ketiga. Coba yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ke-5. Jadi sila ketiga tadi ada di kotak warna apa anak-anak? Ya, warna merah muda atau pink ya. Kita centang ya anak-anak ya. Bunyi sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Memiliki lambang atau simbol apa anak-anak? Ya, pohon beringin. Nah, contoh sikap dari sila ketiga ini, Persatuan Indonesia, yang lambang atau simbolnya adalah pohon beringin, adalah sikap bersatu dan bekerja sama. Bekerja sama menjaga lingkungan sekitar. Bekerja sama membersihkan lingkungan sekitar ya anak-anak ya. Itu termasuk contoh sikap dari sila ketiga Pancasila. Selain pajangan Garuda Pancasila tadi yang ada di kelas Lani,
Ada juga pajangan-pajangan hasil karya mereka anak-anak, yaitu contohnya hasil karya dari bahan lunak tanah liat 3 dimensi ya anak-anak ya. Ini adalah contoh karya 3 dimensi dari tanah liat. Tanah liat itu bahan lunak. Selain tanah liat, contoh bahan lunak lainnya adalah plastisin. Anak-anak dapat membelinya di toko-toko dekat rumah anak-anak. Biasanya itu gampang dicari plastisin ya. Selain tanah liat adalah plastisin. Nah, ini disebut karya 3 dimensi karena dapat dilihat dari mana saja. Jika 2 dimensi contohnya gambar, 3 dimensi ini adalah contohnya patung. Karya dari tanah liat ini. Bagaimana ya cara membuatnya ya? Anak-anak bisa melihat di halaman 88 ya anak-anak ya. Caranya, siapkan adonan tanah liat dan cetakan yang diinginkan. Jika anak-anak mau mencetak bentuk lain yang ada di rumah, boleh. Ini kan bentuknya daun ya. Setelah itu, masukkan adonan tanah liat ke dalam cetakan hingga penuh. Lepaskan tanah liat dari cetakannya. Keringkan hasil cetakan tersebut dengan cara dijemur atau dibakar. Nah, berarti siapkan tanah liat, dimasukkan ke cetakan, dikeluarkan, lalu dikeringkan. Setelah kering, anak-anak boleh melanjutkan dengan mewarnai tanah liat itu dengan cat warna. Siapkan warna yang anak-anak sukai. Lalu cat adonan cetakan tadi. Kalau ini daun ya, cat daunnya agar menjadi karya yang indah dan dapat dipajang di kelas. Begitu ya anak-anak ya. Anak-anak jika ingin mencoba membentuk-bentuk dan membuat karya 3 dimensi, bisa menggunakan plastisin karena lebih mudah didapat ya anak-anak ya. Nah, tugasnya anak-anak hari ini tadi sudah belajar banyak ya. Belajar kalimat perintah, mengingat kembali Pancasila, sila ketiga, dan membuat karya 3 dimensi dari bahan lunak. Tugasnya anak-anak hari ini mengerjakan buku Bu Pena 1C halaman 141 dan 142 ya. Nanti difoto dikirimkan ke Bu Evi. Terima kasih anak-anak. Mohon maaf jika Bu Evi ada salah ya. Tetap semangat belajar. Semoga pandemi segera berlalu dan kita bisa belajar di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.